Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jelita dengan NIM 3333230106 dari kelompok 8 tutorial statistika 1 shift 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada modul 3 yaitu distribusi probabilitas kontinu. Baik, untuk tugas mingguan pada modul 3 shift 1 ini kita akan menggunakan software Minitab dan juga RStudio. Sebelumnya kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu dan menyelesaikannya menggunakan software Minitab. Baik, jadi untuk nomor satu itu, jika masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED dengan alfa sebesar 1,5 dan beta sebesar 3, berapa probabilitas bahwa rangkaian lampu tersebut akan berfungsi lebih dari 5 tahun? Baik, untuk nomor satu ini kita akan menggunakan distribusi probabilitas Weibull. Nah, langsung aja kita ke tab Minitab yang calculation, lalu kita ke probability distribution, dan kita pilih yang Weibull. Nah, di sini kita harus masukin nilai shape parameter sama scale parameter juga input constantnya. Nah, shape parameternya ini merupakan nilai si alfanya dan scale parameter ini merupakan nilai si beta. Jadi shape parameternya itu 1,5 dan scale parameternya itu 3. Nah, input constantnya itu 5 karena kan batasannya itu 5 tahun ya. Nah, langsung aja kita pencet OK. Nah, di sini kita dapetin hasilnya untuk probabilitas rangkaian lampu jika berfungsinya itu kurang dari 5 tahun karena di software Minitab ini kita nggak bisa nyari yang lebih dari 5 tahunnya gitu. Jadi untuk cari nilai probabilitas lampu yang lebih dari 5 tahun itu kita pakai 1 dikurangi dengan probabilitas rangkaian lampu yang kurang dari 5 tahun. Nah, yang kurang dari 5 tahunnya itu kan kita dapetin tadi 0,883709. Nah, jadi 1 dikurangi 0,883709. Nah, jadi di sini kita udah dapetin bahwa probabilitas bahwa rangkaian lampu tersebut akan berfungsi lebih dari 5 tahun itu adalah sebesar 0,116291. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin adalah variabel acak dengan rata-rata 7 menit. Berapa probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 10 menit? Nah, kita bakal langsung aja masuk ke Minitab yang terus ke calculation lagi, lalu probabilitas distribution. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita bakal gunain distribusi probabilitas eksponensial. Nah, kita cari yang eksponensial. Oke. Nah, di sini kita kan tadi tahu bahwa rata-ratanya itu 7 menit. Nah, rata-rata ini sama dengan scale-nya. Jadi kita masukin 7 dan uh, probabilitas bahwa waktu terus batasannya itu kan 10 menit ya. Jadi kita masukin ini 10 menit. 10. Oke. Nah, di sini kita dapetin lagi bahwa probabilitas waktu proses mesin kurang dari 10 menit itu adalah 0,760349. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus mengurangin probabilitas ini dengan 1. Jadi, ini untuk yang nomor 2. Kita jadi probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 10 menit itu adalah dengan 1 dikurangi probabilitas bahwa waktu proses mesinnya kurang dari 10 menit gitu. Nah, kan kita dapet ini yang kurang dari 10 menitnya itu adalah 0,0760349. Nah, jadi kita dapetin bahwa probabilitas bahwa waktu proses mesin yang lebih dari 10 menit itu adalah sebesar 0,239651. Untuk selanjutnya, nomor 3, panjang kertas kardus yang diproduksi di pabrik memiliki rata-rata 50 cm dan standar deviasi sebesar 4 cm. Berapa persentase kertas kardus yang panjangnya antara 46 cm dan 54 cm? Nah, di sini kita bakal gunain distribusi probabilitas normal karena dia tuh ada parameternya itu adalah rata-rata dan juga standar deviasi. Kita langsung aja ke calculation, lalu probabilitas distribution, dan kita cari yang normal. Nah, sebelum itu, karena di sini itu ada 2 batasnya, kan kita bakalan cari yang di tengah-tengah ya, antara 46 sampai 54. Jadi kita harus cari dulu batas atas dan juga batas bawahnya dulu. Nah, ini kita cari dulu yang
kita masukin mean-nya itu kan tadi 50 cm dan standar deviasinya itu 4. Nah, untuk input konstannya kita cari dulu yang 46. Oke. Nah, kita dapetin nih untuk batas bawahnya itu 0,158655. Lalu kita cari lagi ke calculation lagi, terus probability distribution, kita cari normal. Nah, kita masukin yang batasnya itu 54. Oke. Nah, jadi kita udah dapetin nih batas atas sama batas bawahnya. Dan untuk cari nilai di tengah-tengahnya itu kita harus ngurangin antara batas atas sama batas bawahnya nih. Kita harus kurangin. Nah, jadi di sini ada kan probabilitas panjang kardus yang panjangnya antara 46. Nah, kita masukin dulu batas atasnya. Batas atasnya itu kan 0,841345 ya. Nah, jadi kita udah dapetin nih bahwa kertas kardus yang panjangnya antara 46 cm sampai dengan 54 cm itu sebesar 0,68269 atau presentasinya itu sebesar 68%. Jadi presentasi kertas kardus yang panjangnya antara 46 sampai 54 cm itu adalah 68%. Baik, selanjutnya yang nomor 4. Penggunaan energi KWH di pabrik diketahui memiliki parameter untuk mu-nya itu 3, dan standar deviasinya itu sebesar 0,8. Berapa probabilitas bahwa penggunaan energi lebih dari 50 kWh selama 1 hari? Nah, untuk yang nomor 4 ini kita akan menggunakan distribusi probabilitas log normal. Nah, kita jadi langsung aja ke calculation lagi. Lalu calculation, kita pilih yang probability distributions, terus kita cari yang log normal. Nah, di sini untuk location-nya itu kita isi 3 atau mu-nya 3. Lalu scale-nya itu adalah standar deviasi yaitu 0,8. Nah, untuk input konstannya itu kan tadi eh, batasnya itu 50 kWh selama 1 hari. Jadi 50, lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita dapetin bahwa penggunaan energi kurang dari 50 kWh selama 1 hari itu adalah 0,872863. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita untuk mencari penggunaan energi yang lebih dari 50 kWh itu dengan menggunakan 1 dikurangi eh, penggunaan energi yang kurang dari 50 ini. Jadi nah, jadi ini probabilitas penggunaan energi lebih dari 50 kWh selama 1 hari itu adalah dengan 1 dikurangi 0,8728863. Nah, di sini kita dapetin bahwa probabilitas bahwa penggunaan energi lebih dari 50 kWh selama 1 hari itu adalah sebesar 0,127137. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Nah, di sini saya telah memasukkan sintaksnya, di mana untuk nomor 1, kan kita menggunakan distribusi probabilitas Weibull. Makanya kita masukin nilai alfanya itu kan tadi sebesar 1,5 dan nilai betanya itu 3. Nah, di sini probabilitas bahwa rangkaian lampu akan berfungsi lebih dari 5 tahun. Karena kita ingin mengetahui yang lebih dari 5 tahun, makanya kita masukin 1 dikurangi probabilitas Weibull yang kurang dari 5 tahun itu. Nah, di sini kita langsung aja run. Nah, di sini kita langsung dapetin bahwa probabilitas rangkaian lampu yang akan berfungsi lebih dari 5 tahun itu sebesar 0,11626913. Baik, yang untuk nomor 2 ini kita kan menggunakan distribusi eksponensial. Nah, diketahui tadi tuh untuk satu siklus mesin, rata-ratanya itu adalah 7 menit. Iya, untuk satu siklus mesin itu variabel acaknya dengan rata-rata itu 7 menit. Nah, yang ditanyain berapa probabilitas bahwa waktu proses mesinnya itu lebih dari 10 menit. Nah, di sini karena kita ingin tahu yang lebih dari 10 menit, makanya kita seperti yang sebelumnya, kita ngurangin 1 dikurangi dengan eh, peluang yang kurang dari 10 menitnya itu. Nah, kita langsung aja run. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 10 menit itu adalah sebesar 0,239651. Nah, untuk nomor 3 ini kita bakalan cari presentasi kertas kardus yang panjangnya itu antara 46 sampai 54. Nah, makanya di sini
diketahui juga kan bahwa rata-ratanya itu atau mu-nya itu 50 cm. Nah, untuk standar deviasinya atau sigmanya itu 4 cm. Jadi kita masukin ini mu-nya 50, sigmanya 4. Nah, kita bakalan cari peluang batas atasnya dulu, yaitu 54 cm tadi. Nah, untuk kalau misalkan kita udah mengetahui peluang batas atasnya, nanti untuk mencari probabilitas antara 46 sampai 54 cm itu, kita kurangin antara batas atas dengan batas bawahnya yang 46 itu. Nah, ini kita langsung aja, Ran. Nah, di sini kita dapat bahwa kertas kardus yang panjangnya antara 46 sampai 54 cm itu adalah sebesar 0,6826 di mana ditanyakan presentasinya ya. Ini sama aja, presentasi kertas kardus yang panjangnya antara 46 sampai 54 cm 54 cm itu adalah sebesar 68%. Nah, jadi nomor 4 itu kita menggunakan distribusi log normal. Kita masukin nilai MU-nya itu 3 dan nilai sigmanya itu 0,8 dengan batasannya itu 50, di mana itu tuh tadi tuh 5 yang apa batasnya itu 50 kWh selama 1 hari gitu. Nah, kita kan mau cari nilai energi yang lebih dari 50 kWh selama 1 hari. Makanya seperti sebelum-sebelumnya, kita mengurangi satu dikurangi dengan probabilitas pengguna energi yang kurang dari 50 kWh. Jadi nulisnya satu dikurangi probabilitas log normal, X min log sama dengan MU, SD log sama dengan sigma. Langsung aja kita run. Nah, kita di sini udah dapetin bahwa nilai probabilitas bahwa penggunaan energinya lebih dari 50 kWh selama 1 hari itu adalah sebesar 0,2 0,1271372. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.